Pemirsa, 3 desa di Sungai Penuh Jambi diterjang banjir bandang. Banjir yang menerjang permukiman warga mengakibatkan jalan dan fasilitas umum lainnya rusak diterjang banjir bandang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Derasnya air banjir bandang yang membawa sejumlah material kayu, tanah, dan batu ini terjadi di Desa Muara Jaya, Kecamatan Kumung Debai, Kota Sungai Penuh Jambi pada Rabu siang. Tidak hanya melintasi sungai, derasnya air mengalir hingga ke jalan-jalan kampung di sekitar permukiman rumah warga. Nyaris seluruh wilayah di Kecamatan Kumung Debai terdampak banjir bandang. Banjir bandang menyisakan material sampah dan tanah yang masuk ke rumah-rumah warga. Usai banjir bandang mereda, warga lakukan bersih-bersih dengan mengevakuasi sampah yang terbawa banjir. Sisa-sisa lumpur memang cukup banyak dan sampah-sampah ini memang cukup mengganggu, susah diangkat. Yang di pinggir-pinggir saja, yang di pinggir sungai. Namun yang di sebelah sini juga kena. Kami sedang duduk-duduk santai. Nah, tahu begitu datang air banjir bandang itu dengan tiba-tiba, sehingga kami hanya bisa menyelamatkan diri. Banjir bandang yang menerjang 3 desa di Sungai Penuh Jambi ini selain disebabkan tingginya curah hujan juga diakibatkan meluapnya sungai yang melintasi 4 desa di Kecamatan Kumung Debai. Hingga kini kerusakan masih didata, di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan rumah warga. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Ratusan pedagang pasar di Sidoarjo, Jawa Timur terlibat kericuhan dengan petugas Satpol PP. Kericuhan terjadi karena pedagang menolak untuk direlokasi. Blokade jalan raya larangan di sekitar pasar ini dilakukan ratusan pedagang pasar larangan di Sidoarjo, Jawa Timur Rabu siang. Pedagang menghamparkan sejumlah barang dan dagangannya di tengah badan jalan. Aksi ini digelar buntut dari penolakan relokasi pedagang oleh petugas. Suasana sempat memanas saat petugas mulai mencoba melakukan relokasi. Beruntung sesama pedagang lainnya berhasil menenangkan situasi. Kita sudah melakukan diskusi, sudah disepakati bahwasannya pedagang bersedia pindah secara mandiri pada tanggal 19 Desember 2022. Namun kenyataannya sampai dengan pagi hari tadi masih tetap seperti itu. Akhirnya kita melaksanakan penindakan. Meski sempat menolak direlokasi, petugas terpaksa menertibkan pedagang dengan membersihkan lokasi jalan raya yang digunakan pedagang. Pedagang akhirnya dipindah ke sisi barat pasar setelah ditertibkan. Akibat penertiban ini, ruas jalan di Jalan Raya Larangan sempat alami kemacetan cukup panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMA diperkosa 3 lelaki sekaligus usai dicekoki minuman keras di dalam kamar kos di Jalan Pendidikan Kelurahan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketiga pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian Polsek Abeli setelah buron selama 1 pekan. Korban dan salah seorang pelaku berkenalan melalui media sosial. Sepekan melakukan pelarian, 3 anak buah kapal KM Agil Pratama 04 pelaku pemerkosaan seorang siswa SMA di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsek Abeli Rabu pagi. Ketiganya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli. Kejadian bermula saat korban dan salah seorang pelaku berkenalan melalui media sosial. Keduanya bertemu di salah satu indekos. Setelah tiba di lokasi, pelaku bersama 2 temannya mencekoki korban dengan minuman keras. Setelah mabuk, ketiganya memperkosa korban secara bergantian. Korban ini disuruh minum minuman keras jenis anggur merah, anggur hitam. Kemudian korban minum, dan setelah minum dalam kondisi mabuk, kemudian pelaku ini melakukan persetubuhan, menyetubuhi korban secara bergantian.
Peristiwa terungkap setelah korban mengalami sakit pada bagian kelamin dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku ditahan di Polsek Abeli. Ketiganya dijerat pasal 81 ayat 1 Junto 6B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, tabung gas 12 kg di salah satu rumah milik warga di Jalan Kartini 9 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, meledak. Meski rumah dalam kondisi kosong, namun ledakan gas mengakibatkan 7 orang warga termasuk lansia menderita luka bakar. Sebuah rumah di Jalan Kartini 9 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, porak-poranda akibat ledakan tabung gas 12 kg. Petugas Polsek Sawah Besar langsung memasang garis polisi agar tempat kejadian perkara tetap steril. Ledakan terjadi diduga akibat kebocoran gas. Warga dikejutkan dengan suara ledakan keras dari dalam rumah milik Alan yang disertai semburan api. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah sedang pergi berziarah. Sementara sejumlah warga sedang bersilaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tuh, udah saya salim-salim, langsung tiba-tiba tuh langsung meledak dor kenceng, Pak. Apinya tuh keluar dari pintu, kayak api ngegulung gitu. Ini saya mental, saya mah langsung lari. 7 orang warga termasuk seorang lansia menderita luka bakar sedang dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Kasus ledakan tabung gas LPG ini ditangani aparat Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga Solo dan sekitarnya malam tadi gelar sholat tarawih perdana di Masjid Syekh Zayed Solo. iNews yang akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.